Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di Ibadah Online PT pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Pelayan firman pada hari ini yaitu Kak Lina. Ya adik-adik, sebelum mulai ibadah, dipersilakan dulu buat adik-adik untuk saat teduh dulu. Jika sudah saat teduh, mari kita mulai ibadah kita, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 292 Tabu Gendang. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji kekasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan dan berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus ada surga Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, dan hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus surga Tuhan, hanya di nama Yesus, nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur Pujian. Kita siapkan Alkitab kita dari Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 9 ayat kedua dan ketiga di bawah perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Hidupku
sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan di pertengahan ibadah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati. Bahkan saatnya kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari berkati kami dan tolong kami Roh Kudus untuk kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Bahkan dengan kekuatan daripada-Mu juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Saya akan bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung di Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Topik pelajaran kita hari ini berjudul memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang sudah kita baca secara bersama-sama. Kakak mau bertanya lebih dahulu. Pernahkah adik-adik memuji Tuhan? Tentunya adik-adik akan menjawab, sering Kak, selalu Kak, bahkan tidak pernah lepas Kak. Puji Tuhan. Karena apa? Karena memuji adalah hukumnya wajib buat kita. Memuji Tuhan hukumnya wajib. Karena apa?
Mengapa dikatakan memuji Tuhan hukumnya wajib? Karena di dalam Mazmur 150, pasal yang terakhir di dalam kitab Mazmur, bahkan di ayat yang terakhir juga dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, jadi tidak ada alasan bagi orang yang bernafas untuk tidak memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan bisa dilakukan secara pribadi, baik itu di rumah, di perjalanan, di saat kita naik motor, di saat kita menyapu, kita bisa memuji Tuhan. Ya. Di saat kita belajar mempersiapkan buku yang akan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kita secara online, kita mempersiapkan semuanya itu dengan kita memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan tidak ada halangan. Harus kita pergi ke gereja lebih dahulu, baru kita memuji Tuhan, atau kita harus bersekutu lebih dahulu. Tetapi memuji Tuhan dapat dilakukan secara pribadi maupun secara bersama-sama. Di dalam Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita setiap yang ada saat ini, kita diberi nafas oleh Tuhan. Kita tidak membayar sedikit pun. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatupkan mulut kita, untuk kita berdiam diri, tidak memuji Tuhan. Tentunya kita ingat di dalam Lukas pasal 19 ayat 39 sampai yang ke-40, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai keledai, orang-orang berteriak, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan. Mereka menghamparkan daun-daun palem, mereka menghamparkan kain-kain ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Di dalam ayat itu dikatakan orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus dengan berkata, Tuhan, suruhlah mereka berdiam, suruhlah mereka untuk tidak berteriak. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26 juga diceritakan ada kuasa di atas puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saat itu Paulus dan Silas di penjara. Bukan hanya di penjara seperti penjara-penjara sekarang yang dalam keadaan enak, bahkan seperti rumah sendiri. Bukan. Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Itu pun mereka dibelenggu. Kaki mereka dipasung. Tetapi itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi rintangan bagi Paulus dan Silas untuk tidak memuji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat itu mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, menaikkan puji-pujian. Apa yang dikatakan selanjutnya? Seketika itu juga semua pintu terbuka dan belenggu mereka terlepas. Ada kuasa di atas puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Jadi ketika kita memuji Tuhan, jangan merasa rugi. Jangan merasa, membuang waktu secara percuma. Tidak. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, Allah hadir. Dan di situ ada mujizat yang terjadi. Di dalam Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26 yang kita baca secara bersama. Pemazmur katakan, mengapa kita harus memuji Tuhan? Apa alasannya kita harus memuji Tuhan? Ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari diri kita. Sampai saat ini kalau kita bisa berdiri, sampai saat ini kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Ayat selanjutnya katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ini diulang sebanyak 26 kali. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-26. Itu menandakan bahwa kalimat itu sangat penting
untuk kita ingat. Ya. Jadi kasih setia Tuhan bukan hanya berlaku hari ini atau berlaku hanya kemarin, tidak. Tetapi kasih setia Tuhan berlaku selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bukan hanya pribadinya, tetapi kasih setianya juga tidak pernah berubah. Jika kata bahwasanya untuk selama-lamanya diulang 26 menandakan hal itu sangat penting. Sama halnya pemerintah juga menganjurkan kepada kita memberikan himbauan, tidak pernah putus-putusnya memberi himbauan untuk jika keluar pakai masker. Lalu kalau bisa tinggal di rumah kalau tidak ada keperluan. Nah, kalau itu diulang-ulang berarti itu menandakan hal yang penting. Pemerintah berusaha untuk mengingatkan setiap rakyat Indonesia untuk melakukan hal yang baik. Firman Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ingat bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Di saat orang tua kita kehilangan pekerjaan yang seharusnya menghasilkan sesuatu yang lebih, tetapi di masa pandemi ini orang tua kita harus menahan yang seharusnya dikeluarkan, dia harus menahan supaya pengeluaran tidak semakin banyak. Tetapi kakak yakin tidak mungkin Tuhan biarkan orang tua kita untuk meminta-minta kepada tetangga atau meminta kepada saudara-saudara seiman. Pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan setiap orang tua kita, sehingga mampu membayar uang sekolah kita di masa pandemi seperti ini, bahkan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai anak-anak PT, kita tetap mengingat bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Pemazmur juga mau mengingatkan kepada kita, mengapa kita harus memuji Tuhan dan bersyukur kepada Dia, karena Dia adalah Allah segala Allah. Dia pencipta, Dia Elohim, Dia yang sudah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Dia melakukan itu seorang diri. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia mampu melakukan segala keajaiban yang ada. Sebab itu, biarlah hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan puji-pujian di dalam mulut kita. Melalui firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita boleh memahami, meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, bukan salah satu, tetapi satu-satunya Allah yang melakukan karya penyelamatan yang ajaib. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan untuk mulut kita terkatup, mulut kita tertutup, untuk kita tidak memuji Tuhan. Biarlah mulut kita terbuka. Nah, ada pujian dikatakan gunung-gunung bertepuk tangan, nah, pohon-pohon bersorak-sorai. Biarlah kita juga mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita punya. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh semakin membenahi kehidupan kita. Di masa pandemi seperti ini, biarlah kita tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan apapun. Kita mau memuliakan Dia karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami membenahi kehidupan kami. Biar melalui firman-Mu pada saat ini hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur,
Bahkan setiap puji-pujian itu Tuhan taruh dalam hati dan mulut kami, sehingga itu boleh kami sampaikan kepada Engkau dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau seringkali ketika kami memuji Tuhan, kami memuji karena kami takut, karena itu menjadi kebiasaan. Tetapi biarlah mulai sekarang kami mau belajar bahwa untuk kami memuji Engkau dari dasar hati kami sebagai ucapan syukur bahwa sungguh Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa di dalam masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami. Mungkin mereka harus kehilangan pekerjaan mereka, atau mereka harus mengalami kekurangan penghasilan. Biarlah Tuhan Engkau menghiburkan orang tua kami. Engkau tetap menolong orang tua kami untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan berikan kepada orang tua kami sukacita yang daripada Tuhan. Penghiburan yang luar biasa Engkau boleh curahkan dalam kehidupan mereka semua. Sehingga orang tua kami tetap membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Biarlah kami sebagai anak-anak yang ada, kami juga senantiasa bersyukur dalam keadaan seperti ini. Mungkin yang seharusnya kami pergi, kami harus keluar rumah, kami harus bersenang-senang dengan teman-teman kami. Tetapi dalam masa pandemi ini kami harus mematuhi anjuran pemerintah, atau kami harus kekurangan, kami harus kehilangan uang saku kami. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menyadari semuanya itu bukan sebagai satu hal yang penderitaan bagi kami, tetapi kami tetap bersyukur dalam segala keadaan yang harus kami alami saat ini. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami yang akan dimulai di pertengahan bulan Juli bulan depan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami ketika kami yang kuliah ataupun yang ada di jenjang SMA, kami harus memulai lagi sekolah. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami. Ketika sekolah kami dibuka, kami tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada, himbauan dari pemerintah. Kami yang harus sekolah dari rumah melalui daring, baik itu dari TK, SD, SMP, baik itu mereka yang harus belajar di rumah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau menolong, biarlah Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukan itu semua. Berkati usaha pemerintahan kami dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, para menteri kerja Tuhan, bahkan sampai gubernur, wali kota, RT, RW sekalipun, berkati mereka supaya mereka juga dimampukan untuk dapat menangani wabah COVID-19 ini dengan baik. Engkau juga memberkati gereja kami yang selama ini, beberapa bulan ini kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing lewat online. Biarlah sukacita itu tetap ada di dalam diri kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa memuji Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Dipersiapkan dulu persembahannya. Nanti persembahan adik-adik diberikan kepada orang tua, nanti orang tua yang memberikannya ke gereja. Kita akan menyanyikan
Lagu Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Adik-adik, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji Kamu Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa memberikan sedikit dari berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan persembahan kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan Yesus juga Tuhan berkati juga untuk majelis yang mengelolanya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini permohonan kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Mari kita bernyanyi NKB 143, Janji yang Manis. Adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan boleh menolong kami untuk kami mengikuti ibadah kami. Bahkan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan tanam dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, buat keberadaan kedua orang tua kami, apapun pekerjaan mereka, mari Kau memberkati setiap kehidupan mereka. Bantu mereka untuk tetap bersukacita dalam masa pandemi seperti ini. Biarlah kasih tangan Tuhan boleh melawat setiap kehidupan mereka. Berkati kami juga Tuhan yang harus mengikuti pendidikan di rumah. Biarlah Tuhan juga memberikan sukacita kepada kami, berikan kepada kami semangat belajar, sehingga kami boleh mengikuti setiap kegiatan, setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Bahkan kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang juga bekerja, yang harus keluar rumah. Biar Tuhan juga memberkati. Tuhan boleh menjaga, melindungi kakak-kakak layan kami, sehingga kami semua tetap dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap
kegiatan yang dilakukan lewat online. Engkau menolong setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah mereka juga boleh melakukan semuanya itu dengan sukacita, karena Tuhan boleh memberkati dan melawat kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan setiap menteri yang ada, tingkat gubernur, baik itu wali kota, RT, RW sekalipun dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan mereka untuk mengatasi, untuk mencari vaksin virus corona ini, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang dikerjakan oleh mereka tidak menjadi sia-sia, karena Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah dalam ibadah-ibadah online kami selanjutnya, Engkau tetap bekerja, Engkau tetap menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga yang sudah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah online PT pada hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel GPIB Immanuel Bung Karno, dan jangan lupa follow PT Immanuel Bung Karno. Jaga kesehatan, kalau keluar jangan lupa menggunakan masker, dan God bless you.